Halo, selamat datang kembali di sesi telaah kita. Halo juga? Hari ini kita punya sesuatu yang agak beda nih. Kita mau bedah sumber yang Anda kasih. Iya. Ini informasinya seputar buku, judulnya Be Good to Yourself. Judul yang menarik. Betul, ada subjudulnya juga, How to Keep Your Powers Up to the Highest Possible. Gitu ya. Oke. Penulisnya tertera Orison Swett Marden. Nah, uniknya sesi kita kali ini, sumbernya itu bukan isi bukunya langsung. Oh ya? Terus apa? Justru cuma, katakanlah, kulitnya. Informasi dari Google Books. Jadi semacam metadata gitu ya? Persis. Dan ini justru jadi kesempatan bagus kan? Kita bisa telusuri sesuatu yang lain. Maksudnya? Bukan soal apa isi persis buku Marden ini, tapi lebih ke gimana sih buku kayak gini tuh muncul di dunia maya. Oke, menarik. Jadi soal presentasi digitalnya ya? Iya, gimana ditawarin, gimana aksesnya diatur, kadang dibatasi juga. Fokus kita ke jejak digital buku ini. Data tentang data gitu ya? Judul, penulis, penerbit, cara akses. Nah, itu dia. Oke deh, siap ya. Mari kita telusuri jejak ini bareng-bareng. Siap. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya. Judulnya, Be Good to Yourself. Ya, itu langsung gimana ya? Mengena gitu ya rasanya? Banget. Terus ditambah subjudul, How to Keep Your Powers Up to the Highest Possible. Saya pribadi langsung mikir, kekuatan apa ya yang dimaksud ini? Pertanyaan bagus. Dan gimana caranya biar tetap maksimal? Judul begini kan punya daya pikat kuat ya? Pasti. Menjanjikan sesuatu. Semacam panduan pengembangan diri. Betul. Ini magnet awalnya kan, yang bikin kita tertarik. Iya. Tapi pertanyaannya, gimana magnet ini bekerja di lanskap digital yang kita lihat dari sumber ini? Nah, itu dia. Bener banget. Daya tarik judul kayak Be Good to Yourself itu kuat sekali. Iya kan? Apalagi di ranah literatur inspirasional atau pengembangan diri. Frasa ini kan menyentuh keinginan dasar kita ya, untuk merawat diri, memaksimalkan potensi. Benar-benar. Data dari sumber Anda kan mencatat penulisnya Orison Swett Marden. Iya, ada namanya di situ. Beliau ini penulis dari awal abad ke-20, dikenal banget sama karya-karya motivasi. Oh, jadi penulis lama ya sebetulnya? Betul. Dan penerbitnya yang tertera di sini eArt Now. Nah, informasi ini yang tadi kita sebut metadata. Iya, data tentang bukunya. Nah, itu ngasih kita konteks awal. Marden ini dari era ketika gagasan soal kekuatan pikiran lagi populer banget. Zaman itu ya. Dan karya-karya begini sering dicetak ulang terus. Karena ya itu tadi, daya tariknya kayaknya abadi. Masuk akal sih. Terus kalau kita lihat lagi sumber yang Anda berikan ini kan kayak memetakan jalur aksesnya ya. Iya, ada daftar platformnya gitu. Kita lihat ada Google Books, terus Google Play disebut secara spesifik. Tapi ekosistemnya ternyata lebih luas lagi. Ada tautan ke toko retail raksasa kayak Amazon.com, BarnesandNoble.com, Oh, banyak juga ya. Books A Million, bahkan ada IndieBound untuk jaringan toko buku independen. Lengkap ya. Dan opsi klasik juga ada, cari di perpustakaan. Iya. Jadi nggak cuma digital ya? Betul. Ini tuh kayak kita lagi lihat etalase toko yang luas banget, menunjukkan gimana satu karya bisa dijangkau lewat macam-macam saluran. Digital, fisik juga. Kebayang sih. Terus yang menarik juga, kalau kita perhatikan fitur-fitur yang ditonjolkan di Google Play. Ada apa aja tuh fiturnya? Disebutkan ada kemampuan buat menyewa, jadi nggak usah beli. Oh, oke. Rent. Terus bisa menyimpan save, bisa baca di macam-macam perangkat, web, tablet, telepon. Praktis ya. Dan bisa interaksi lebih dalam juga sama teksnya. Bisa kasih sorotan atau highlight, bisa bikin catatan, take notes. Lumayan lengkap fiturnya. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, Iya? ini nunjukin gimana informasi atau pengetahuan itu dikemas ulang di ekosistem digital sekarang. Maksudnya dikemas ulang gimana? Ya bukan lagi sekedar buku gitu aja, tapi udah jadi semacam layanan. Oke. Ada berbagai model aksesnya, mau beli, mau sewa, terus tingkat interaktivitasnya juga beda-beda. Ini semua bagian dari, strategi komersial lah untuk mendistribusikan konten di era digital ini. Oke. Jadi etalase digitalnya kelihatan luas, banyak pilihan fitur, model aksesnya juga macam-macam. Bisa dibilang gitu. Dari janji judul yang memikat tadi, kita kayak diajak lihat, nih lo cara dapetin buku ini. Iya, seolah-olah aksesnya mudah ya. Nah, tapi seperti yang sering kita alami ya kalau lagi browsing online,
ceritanya nggak berhenti di situ kan? Disinilah kita sampai ke bagian yang, wah mungkin Anda juga sering banget ngalamin ini. Bagian apa tuh? Sumber ini dengan jelas banget nampilin pesan. Restricted page, halaman dibatasi. Itu dia. Terus ada keterangannya lagi. You have reached your viewing limit for this book. Why? Anda telah mencapai batas tampilan untuk buku ini. Nah, kena deh. Dinding digital yang terkenal itu ya? Iya kan? Rasanya familiar banget nggak sih pesan batas tampilan tercapai ini? Sering banget. Apalagi kalau lagi ngintip preview buku atau artikel. Persis. Kayak udah dikasih cicipan sedikit, terus pintunya ditutup gitu aja. Iya benar. Saya jadi mikir ini bukan cuma soal teknisnya ya, tapi gimana rasanya buat Anda sebagai pencari informasi. Udah tertarik nih sama judulnya, udah lihat oh bisa diakses di sini, di situ. Tiba-tiba jeder. Dibatasi. Ngeselin ya kadang. Bukannya ini kayak umpan yang agak, gimana ya, agak menjengkelkan, atau paling nggak bikin bingung gitu. Anda menyentuh inti dari pengalaman pengguna yang, ya ampun, umum banget. Iya kan? Pesan viewing limit atau restricted page ini biasanya ya, itu manifestasi dari beberapa mekanisme di belakang layar. Mekanisme apa aja tuh? Pertama, yang paling umum, ya batasan pratinjau atau preview limits. Oke. Penerbit atau platformnya sengaja cuma nunjukin sebagian kecil isi. Mungkin beberapa halaman acak atau bab pertama doang. Tujuannya? Jelas, strategi pemasaran. Biar Anda tergoda buat beli atau sewa akses penuhnya. Masuk akal. Umpan tadi ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, ini seringkali terkait erat sama manajemen hak digital. DRM itu ya? Betul, Digital Rights Management. Ini teknologi yang sengaja dipasang sama pemegang hak cipta buat ngontrol gimana konten digital itu dipakai dan disebarin. Jadi itu yang bikin muncul pesan batasan tadi? Iya, pesan batasan yang Anda lihat itu ya, hasil dari penerapan DRM ini. Oh gitu. Kenyataannya kan, kemudahan akses instan yang dijanjikan internet itu seringkali ya berbenturan sama realitas komersial dan hukum hak cipta. Nggak seindah janjinya ya kadang. Akses gratis atau pratinjau itu hampir nggak pernah berarti akses tanpa batas. Apalagi buat konten bernilai kayak buku gini. Iya juga ya. Nah, ini membawa kita ke sebuah dilema penting nih dalam pencarian informasi digital. Dilema apa tuh? Kita bisa nemuin sesuatu tentang hampir apa aja dengan cepat banget. Betul. Tapi seberapa dalam sih pemahaman yang bisa kita dapetin cuma dari pratinjau atau cuplikan? Pertanyaan bagus. Dan gimana model bisnis platform sama penerbit itu secara aktif membentuk dan juga membatasi kedalaman akses kita ke pengetahuan? Wah, itu pertanyaan krusial banget di era informasi sekarang ini. Jadi, perjalanan kita hari ini kayak ngambil tikungan yang menarik ya. Iya, beda dari yang mungkin kita bayangkan di awal. Kita berangkat kan pengen tahu isi Be Good to Yourself gara-gara judulnya tadi. Tapi penelusuran kita malah jadi kayak studi kasus tentang gimana informasi itu sendiri disajikan, ditawarkan, terus akhirnya ya dibatasi gitu di ekosistem digital. Justru belajar prosesnya ya jadinya. Betul. Nah, saya pengen tanya langsung nih ke Anda yang dengerin. Silakan. Pertanyaan menarik. Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi karena nabrak dinding kayak gini pas lagi benar-benar butuh info penting online? Pasti pernah ya kayaknya. Terus gimana Anda nyikapinnya biasanya? Nah itu. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Kita emang nggak berhasil nyelam ke pemikiran Orison Swett Marden secara langsung dari sumber ini, Ya, belum bisa baca isinya. tapi kita justru dapat pemahaman yang dalam tentang prosesnya itu sendiri. Proses mencari, menemukan. Dan kadang ya terhalang pas mau akses pengetahuan di dunia digital. Betul. Dan menariknya, buku-buku pengembangan diri kayak gini kan sering punya daya tarik emosional yang kuat ya. Iya, biasanya menyentuh banget. Penerbit dan platform pasti tahu banget soal ini. Mungkin ya. Dan mungkin itu juga sebabnya model pratinjau terbatas ini kayaknya lazim banget dipakai buat genre ini. Mereka tahu, kita penasaran. Bisa jadi itu alasannya. Strategi marketing lagi. Pengalaman ini tuh kayak cerminan dari dinamika yang lebih besar antara rasa ingin tahu kita, terus strategi komersial penyedia konten, dan arsitektur platform digital itu sendiri. Tepat sekali. Penelusuran kita kali ini, meskipun beda dari ekspektasi awal ya, Iya, malah ngasih pelajaran berharga tentang medan digital yang kita navigasi tiap hari. bener juga. Kita jadi lihat gimana informasi tentang sebuah buku tadi itu, metadata, jalur distribusi, fitur akses, batasannya, itu jadi narasi tersendiri. Jadi cerita di balik cerita ya. Bisa dibilang gitu.
Ini kayak jendela buat memahami gimana pengetahuan itu dikelola, dikemas, dan ya diperdagangkan di abad ke-21 ini. Kegagalan kita ngakses konten penuhnya, malah ngebuka mata kita soal struktur di baliknya. Perspektif yang menarik. Tapi ada satu hal lagi yang kayaknya patut direnungkan. Kita balik lagi ke inti gagasan bukunya sendiri. Be good to yourself itu ya? Iya, dan subjudulnya, How to Keep Your Powers Up to the Highest Possible Pace. Oke. Meskipun kita nggak bisa baca penjabaran lengkap Marden dari sumber ini kan, Iya, karena terbatas tadi. gagasan dasarnya pentingnya merawat diri, mengoptimalkan potensi, itu kan tetap relevan dan kuat ya. Oh ya, benar banget. Konsepnya sendiri ya? Konsep ini kan tema universal. Kegagalan kita ngakses satu sumber spesifik, itu nggak menghalangi kita buat merenungkan dan mengeksplorasi ide tersebut lewat cara lain. Maksudnya cara lain gimana? Ya mungkin dari sumber yang beda, buku lain, artikel, atau bahkan ya lewat refleksi pribadi kita sendiri aja. Iya, bener juga. Nggak harus terpaku sama satu buku ini ya? Betul. Gagasannya bisa hidup di luar buku itu sendiri. Wah, poin yang mencerahkan banget. Ini membawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda. Oke. Mengingat pengalaman kita tadi ya, nelusuri jejak digital buku ini, terus nemu jalan buntu, akses pratinjau, ada 2 pertanyaan reflektif nih yang mungkin menarik buat Anda pikirkan. Apa itu? Pertama, dengan makin banyaknya informasi yang tersembunyi di balik batasan akses atau paywall gitu ya, Banyak ya sekarang. gimana sih strategi terbaik buat Anda untuk navigasi lautan informasi online ini, biar tetap bisa dapat pemahaman yang dalam dan utuh, bukan cuma sekedar permukaannya aja? Tantangan besar itu. Dan yang kedua, ini nggak kalah penting. Gimana caranya kita bisa mulai bergulat itu ya, dengan sebuah gagasan penting kayak konsep memperlakukan diri dengan baik tadi. Oke. Bahkan sebelum kita berhasil nemu atau ngakses panduan lengkapnya dari satu sumber yang dianggap otoritatif. Menarik. Jadi gimana kita bisa mulai merenung sendiri ya? Iya, mungkin aja proses refleksi mandiri dan pencarian alternatif ini justru udah jadi langkah awal dari memperlakukan diri dengan baik itu sendiri. Gimana menurut Anda? Wah, bisa jadi begitu. Sebuah pemikiran aja sih buat Anda bawa pulang dan renungkan.